Real Madrid tidak akan beli bek tengah baru. Manajer Real Madrid yakni Carlo Ancelotti memberikan update seputar perburuan bek tengah baru bagi timnya. Ia memastikan bahwa Los Blancos tidak jadi membeli bek tengah baru di musim dingin kali ini. Ia dan manajemen Real Madrid disebut sudah bersepakat untuk tidak mendatangkan bek tengah baru meski David Alaba mengalami cedera parah. Menurut laporan yang beredar di Spanyol, Carlo Ancelotti juga siap memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mengorbitkan beberapa pemain muda milik Real Madrid. Resmi AC Milan pulangkan Matteo Gabbia dari Villarreal. Raksasa Serie A Italia AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah memulangkan Matteo Gabbia dari Villarreal. AC Milan dapat mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai untuk mengakhiri masa pinjaman dari Matteo Gabbia di Villarreal. Alhasil sang pemain akan kembali bergabung dengan tim utama pada hari ini. AC Milan memang terpaksa harus memulangkan Matteo Gabbia dari Villarreal. Pasalnya lini belakang mereka kini sedang krisis pemain. Gagal di Nottingham Forest, Chelsea resmi pulangkan Andrés Santos. Chelsea resmi menarik kembali Andrés Santos dari masa peminjamannya di Nottingham Forest. Kiper Andrés Santos di City Ground tidak berjalan sesuai rencana. Pemain 19 tahun itu cuma berlaga 2 kali selama separuh pertama di musim ini, dan Chelsea tidak terkesan dengan perlakuan dari Nottingham Forest kepada Andrés Santos, dan karena itu The Blues memutuskan untuk memulangkan sang pemain. Andrés Santos sendiri sepertinya tidak akan kekurangan peminat setelah kembali ke Chelsea. Gelandang asal Brasil itu kabarnya diminati oleh Crystal Palace dan juga Newcastle United. Vitor Roque akan pakai jersey nomor punggung 19 di Barcelona. Penyerang Vitor Roque akan mengenakan nomor punggung 19 di Barcelona hingga akhir musim ini. Dilansir dari laman resmi klub, Vitor Roque memilih nomor punggung 19 yang pernah digunakan oleh sejumlah pemain legenda Blaugrana seperti Lionel Messi dan juga Patrick Kluivert. Vitor Roque akan berkesempatan untuk menjalani debut kala Barcelona akan bertamu ke kandang Las Palmas pada laga pekan ke-19 La Liga Spanyol yang akan berlangsung di Las Palmas pada hari Jumat. De Jong tak tutup pintu untuk pergi dari Barcelona. Gelandang Barcelona yakni Frenkie De Jong mengaku dirinya tak menutup pintu untuk pergi dari Camp Nou, tetapi untuk saat ini ia masih ingin bertahan bersama skuad Blaugrana. Sekarang ini Frenkie De Jong masih terikat kontrak di Barcelona sampai tahun 2026 mendatang, dan De Jong kemudian ditanya apakah ia tertarik untuk mencari pengalaman baru di klub lain suatu saat nanti. De Jong pun mengatakan bahwa dirinya tak menutup pintu pergi dari Barcelona di suatu hari nanti. Ronaldo dan Messi masuk dalam daftar nominasi FIFA FIFPro. FIFA telah resmi merilis nama-nama yang masuk dalam FIFPro Starting 11 World 2023. Ada 23 pemain yang masuk dalam daftar tersebut. Di antaranya adalah Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Pemenang akan dinilai berdasarkan performanya pada periode 19 Desember hingga tanggal 20 Januari 2024. Sang kiper, 3 bek, 3 gelandang, dan 3 penyerang yang mendapatkan suara terbanyak akan dipilih untuk menjadi World Starting 11 2023. Dan berikut ini adalah daftar nominasinya. Di posisi kiper antara lain ada Thibaut Courtois, Ederson, dan juga Emiliano Martinez. Sedangkan posisi bek ada Ruben Dias, Virgil van Dijk, Eder Militao, Anthony Rudiger, John Stones, dan juga Kyle Walker. Sementara posisi gelandang ada Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Luka Modric, Rodri, Bernardo Silva, dan juga Federico Valverde. Sedang penyerang diisi oleh Karim Benzema, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Vinicius Junior. PSG juara Piala Super Prancis 2023. PSG sukses menjuarai Piala Super Prancis 2023 usai membungkam Toulouse dengan skor akhir 2-0 dalam laga yang digelar di Parc des Princes tersebut. PSG sudah berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 3 menit lewat sontekan bintang asal Korea Selatan yakni Lee Kang-in, dan PSG baru bisa menggandakan skor di menit ke-44 lewat gol dari Kylian Mbappe. PSG pun berhak menjadi juara untuk ke-12 kalinya sepanjang sejarah. Secara luar biasa PSG selalu tampil di ajang ini sejak tahun 2013 silam dan sukses menjuarai dalam 10 dari 11 edisi di antaranya.
Nottingham Forest dituding langgar aturan keuangan. Nottingham Forest bisa bernasib sama seperti Everton. The Forest dituding melanggar aturan keuangan dan terancam sanksi dari Premier League. Laporan dari The Times mengklaim bahwa Nottingham Forest melanggar batas kerugian klub yang tak boleh mencapai 35 juta pound sterling per musimnya atau mencapai 105 juta pound sterling dalam kurun waktu 3 tahun. Di bawah sistem baru, pelanggaran langsung akan dilacak dengan cepat dengan pengurangan poin apapun akan diterapkan pada musim ini. Mesin Luka Jovic sudah mulai panas. Dalam 9 pertandingan pertama di semua kompetisi bersama Milan, Luka Jovic tak mencetakkan 1 gol pun. Namun dalam 6 laga berikutnya, dia berhasil menyarangkan 5 gol. Jovic mencetakkan 1 gol ke gawang Frosinone, 1 gol ke gawang Atalanta, dan 1 gol ke gawang Salernitana di ajang Serie A Italia. Dan terakhir ia mencetakkan 2 gol ketika berhadapan dengan Cagliari. Luka Jovic pun menjadi pemain Serie A Italia dengan torehan gol terbanyak di semua kompetisi sejak awal Desember 2023. Guardiola menyesal lihat Cole Palmer kini glowing bersama Chelsea. Cole Palmer kini mengkilap bersama Chelsea di musim ini usai dilepas oleh Man City pada musim panas kemarin. Dan manajer Manchester City Pep Guardiola pun disebut membuat blunder di tengah redupnya performa Chelsea dan sejumlah pemain top dalam skuadnya. Cole Palmer menjadi yang paling bersinar di antara mereka. Pemain 21 tahun itu relatif tampil impresif secara konsisten untuk si biru dengan total 8 gol dan juga 6 assist yang sudah ditorehkan. Chris Sutton yang merupakan mantan striker dari Liga Inggris adalah salah satu yang mempertanyakan keputusan dari Pep Guardiola yang melepas mantan pemain akademi Man City tersebut. Sutton bahkan meyakini bahwa Guardiola sendiri akan malu sendiri dan mungkin akan menyesali keputusan tersebut. Lagi bagus-bagusnya, Endo berat hati tinggalkan Liverpool. Wataru Endo harus absen sementara waktu dari skuad Liverpool karena harus tampil di ajang Piala Asia 2023. Padahal Endo lagi jadi pujian public Anfield lewat performanya yang meningkat belakangan ini. Pelan tapi pasti Endo mulai bisa beradaptasi dengan Liverpool dan kini menjadi pilihan utama di posisi gelandang bertahan. Endo berharap bisa kembali ke Liverpool dengan status juara Asia dan bisa bermain dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Ada statistik mencatat bahwa Liverpool cuma kebobolan 9 gol dan mencatatkan 7 clean sheet dari 16 laga ketika Endo bermain. Sementara tanpa Endo, Liverpool tak bisa clean sheet dan kebobolan 19 gol dari 9 laga. Tomiyasu ingin Piala Asia dan Piala Afrika digelar di musim panas. Bek Arsenal Yanni Takehiro Tomiyasu tidak menyukai Piala Asia dan juga Piala Afrika yang digelar di tengah musim sepak bola Eropa. Menurut dia, hal tersebut merugikan para pemain. Piala Asia dan Afrika sama-sama dilangsungkan di bulan Januari. Tomiyasu dan sejumlah pemain Liga Inggris lainnya meski meninggalkan klub masing-masing selama periode tersebut. Rafael Varane mulai merasa diusir secara halus oleh Manchester United. Manchester Evening News melaporkan bahwa Varane baru-baru ini merasa resah karena ia merasa diusir secara halus oleh Manchester United. Kontrak Varane di Manchester United akan habis di musim panas nanti. Namun Manchester United punya klausul untuk memperpanjang kontrak sang bek selama 1 tahun. Namun hingga saat ini klausul tersebut tidak kunjung untuk diaktifkan dan Varane sendiri merasa situasi ini seakan Manchester United mulai mengusirnya secara halus dari setan merah. Varane berharap Manchester United bisa mengaktifkan klausul tersebut plus memberikan tambahan durasi kontraknya nanti. Manchester United dan Andre Onana agar telat ke Piala Afrika. Ada kabar terbaru datang dari Manchester United. Pihak setan merah dikabarkan sedang mengupayakan agar Andre Onana bisa datang telat ke ajang Piala Afrika. The Daily Mail melaporkan pihak Manchester United telah meminta timnas Kamerun untuk mengizinkannya agar Onana bisa bergabung di pertengahan bulan nanti saja. Tepatnya mereka meminta Onana baru bergabung pada tanggal 15 Januari 2024 nanti karena pada tanggal 14 nanti Manchester United akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur.
Leroy Sané belum mau perpanjang kontrak dengan Bayern Munchen. Leroy Sané sedang dirumorkan akan hengkang dari Bayern Munchen di bursa transfer musim panas mendatang. Menariknya, dia masih belum mau memperpanjang kontraknya dengan The Rotten sebelum Liga Champions berakhir. Dari 15 laga Bundesliga yang telah ia jalani, Sané sudah mencetakkan 8 gol dan juga 8 assist. Performanya tersebut tentu menarik perhatian dari banyak klub Eropa, dan salah satunya adalah wakil dari Inggris, Liverpool. Liverpool kini menjadi klub yang paling serius mencari winger kanan yang baru untuk bisa menjadi pelapis dari Mo Salah yang mungkin saja akan hengkang pada musim panas nanti. Sergio Guirassy jadi buruan utama Manchester United. Bill melaporkan bahwa Manchester United sudah mengunci target utama mereka di bursa transfer musim dingin ini. Setan Merah disebut akan memprioritaskan transfer Sergio Guirassy dari Stuttgart. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah mantap untuk bisa memboyong Guirassy ke Old Trafford di musim dingin kali ini. Guirassy sendiri punya catatan gol yang impresif bersama Stuttgart sejauh ini. Sang striker tercatat telah mengemaskan 17 gol dari 14 pertandingan di Bundesliga. Dan sang pemain punya klausul rilis yang cukup terjangkau. MU hanya perlu membayar 15 juta pound saja kepada Stuttgart untuk sang pemain. West Ham siap gagalkan upaya Dortmund tampung Jadon Sancho. The Daily Mail melaporkan bahwa Borussia Dortmund punya pesaing berat untuk jasa Jadon Sancho. The Daily Mail melaporkan bahwa Borussia Dortmund punya pesaing berat untuk bisa mendatangkan Sancho. West Ham United dilaporkan juga berminat kepada sang pemain. Menurut laporan tersebut, David Moyes sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Sancho kali ini. West Ham saat ini sedang mencoba meyakinkan Sancho untuk pindah ke London Utara, dan mereka dikabarkan siap memberikan jaminan jam bermain kepada sang pemain. Namun mereka meminta Sancho untuk sedikit berkorban. West Ham United tidak sanggup membayar gajinya yang selangit, jadi mereka ingin Sancho mengurangi tuntutan gajinya agar ia bisa pindah ke West Ham United. Jose Mourinho dikhianati AS Roma dan bakal latih timnas Brazil. Seiring kontrak dengan Mourinho yang bakal habis di musim panas, kubu AS Roma dilaporkan telah membuat manuver baru. Pemilik Roma yakni keluarga Friedkin di balik layar disebut telah membuka pembicaraan untuk bisa mencari pelatih yang baru. Keluarga Friedkin seolah mengkhianati Jose Mourinho yang telah menolak beberapa opsi dan terus ingin bertahan di kota Roma. Jika memang dikhianati oleh AS Roma, Jose Mourinho tidak akan kesulitan untuk mencari klub yang baru, sebab ada dua tawaran yang menarik yang bisa diterima oleh Jose Mourinho, yaitu menjadi pelatih Newcastle United atau bisa menjadi pelatih dari timnas Brazil. Resmi Jadon Sancho kembali menuju Borussia Dortmund. Dilansir dari situs resmi Transfermarkt, Borussia Dortmund kini resmi mendatangkan Jadon Sancho kembali dari Manchester United. Pemain berusia 23 tahun tersebut resmi dipinjam hingga akhir musim nanti. Borussia Dortmund sendiri akan membayar sekitar 2,6 juta euro demi bisa mendatangkan Sancho hingga akhir musim.